Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Kalau bangsa manusia kita ini kan ada saatnya lahir, ada saatnya kematian. Dalam satu hari itu ada orang yang meninggal dunia, ada yang lahir. Jadi nggak pernah penuh dunia ini. Sementara bangsa jin atau iblis ini mereka akan dipanjangkan umurnya sampai datangnya hari kiamat. Jadi kalau bangsa jin ini dia itu setiap hari lahir, tapi tidak ada yang Allah wafatkan sampai datangnya hari kiamat. Ini sesuai dengan perjanjian Allah kepada iblis ya. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, Al-A'raf misalkan ayat 14-15. Jadi ketika iblis ini terusir dari sorga, gara-gara dia tidak mau sujud kepada Adam, tetapi iblis ini dengan begitu sombongnya bahwa Adam tuh nggak pantas saya hormati. Karena iblis merasa dia orang tua, dia senior, nggak mungkin kemudian dia tunduk patuh di hadapan Adam. Sementara iblis lupa bahwa itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis membangkang, nggak mau perintah Allah nggak dituruti, sehingga iblis terusir dari sorga untuk selama-lamanya. Nah, ketika iblis terusir dari sorga inilah kemudian iblis memohon kepada Allah. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Allah, aku mohon kepada engkau atas kemuliaanmu, tolong beri kami tenggang waktu sampai datangnya hari kiamat. Jangan engkau wafatkan aku dan seluruh keturunanku sampai datangnya hari kiamat. Ini permintaan iblis ketika terusir dari sorga. Atas permohonan iblis ini Allah memberikan respon. Qala innaka minal munzarin. Baik iblis, kalau kau itu permintaanmu aku turuti. Kau akan diberikan perpanjangan umur sampai datangnya hari kiamat. Anakmu, cucumu, seluruh keturunanmu, hai iblis, akan diberikan tenggang waktu masa umurnya sampai datangnya hari kiamat. Jadi kalau lihat Al-A'raf ayat 14-15 ini, memang iblis ini sengaja oleh Allah usianya diperpanjang sampai datangnya hari kiamat. Jadi tiap hari lahir, tapi tidak ada yang mati sampai datangnya hari kiamat. Ya. Sehingga memang jumlah iblis dengan jumlah manusia yang saat ini ada di dunia ini jelas jauh beda. Ya. Kalau kita sudah banyak yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini ada yang lahir, hari ini pula ada yang meninggal dunia. Sebab kenapa? Karena manusia ini makhluk fisika ya, makhluk yang memiliki raga, memiliki badan, terlihat nyata. Sehingga seandainya manusia tidak Allah wafatkan sebagaimana iblis, mungkin dunia ini sangat penuh, bahkan mungkin gak tertampung. Beda dengan bangsa jin, mereka tuh bangsa yang tidak memiliki massa ya. Tidak memiliki badan fisik seperti manusia. Dia bisa melayang kemana-mana, sehingga tempat yang sempit pun bisa dihuni oleh ribuan jin, ribuan iblis. Kalau kita tidak bisa ya. Ruangan misalkan satu ruangan ini ditampung 1.000 orang gak bakal muat. Tapi tempat yang kecil sekecil-kecil apapun bisa ditampung oleh ribuan jin. Sehingga walaupun bangsa jin, bangsa iblis ini usianya sampai panjang, tidak sampai memadati bumi. Karena dia melayang ya, tidak memiliki massa, tidak berbentuk fisik, tapi metafisik. Sehingga bisa diperringkas walaupun jumlahnya banyak. Kalau kita tidak ya, kita makhluk yang berbadan nyata. Sehingga gak mungkin kita bisa oleh Allah umpama diperpanjang umur kita, itu nggak mungkin. Pasti bumi ini tidak akan tertampung oleh jumlah manusia dari Nabi Adam
sampai datangnya hari kiamat. Itu perbedaan antara kita bangsa manusia dengan mereka bangsa iblis. Sebetulnya ya dulu Nabi Adam dengan iblis itu ya kawan baik. Kawan baik sebetulnya mereka itu. Nah, yang kemudian menyebabkan iblis muncul takaburnya, muncul sombongnya itu karena iblis merasa dia paling senior, oleh Allah diperintahkan untuk tunduk sujud di hadapan Nabi Adam. Padahal memang sujudnya bukan sujud untuk menyembah, tapi ikhtiram, ya, untuk menghormati atas kesempurnaan dari makhluk yang bernama manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Ada satu kisah menarik ya dalam hal ini. Ada seorang ulama muda, namanya Muhammad bin Himyar, ulama dari Yaman ya. Muhammad bin Himyar ini ulama muda yang hobinya itu berburu. Hobinya berburu, hampir setiap kali beliau ada waktu luang selalu pergi ke hutan ya, membawa peralatan untuk berburu. Dan beliau ini termasuk orang yang sangat taat ibadah. Kalau malam hari rajin beliau beribadah kepada Allah ya, tahajud, wirid, zikir, taqarrub ilallah ya. Siang harinya beliau berpuasa dan berpuasa. Di ulama muda yang hobinya berburu nih Muhammad bin Himyar ini. Nah, satu hari ketika beliau sedang berburu di satu hutan, beliau berjalan dengan membawa peralatan ya, panah, golok dan lain sebagainya. Sedang berjalan tiba-tiba beliau menjumpai ada seekor ular yang sedang berlari menuju beliau dengan tergopoh-gopoh. Dan yang bikin beliau kaget, ular ini kok bisa bicara. Fasih layaknya manusia. Wahai Muhammad bin Himyar, kata ular ini, tolong saya. Kata beliau, kamu minta tolong emangnya kenapa? Saya sedang dikejar oleh musuh saya di belakang. Oh begitu? Iya. Sebentar lagi dia akan sampai di sini. Kalau sampai aku tertangkap, aku akan dicincang oleh dia. Oh begitu? Iya. Tolong aku. Ya karena beliau itu orang baik, ya, berhati lembut. Kemudian baiklah kalau begitu wahai ular, silakan kau masuk ke dalam saku bajuku. Saku baju? Iya. Percuma tuan. Kenapa? Badanku panjang, saku bajumu kecil. Pasti kalau aku bersembunyi di dalam saku bajumu, tetaplah akan kelihatan oleh musuhku. Ya sudah kalau begitu kamu masuk ke dalam bajuku, aku akan tutupi. Percuma tuan. Percuma bagaimana? Badanku panjang begini, kalau kau tutupi di balik jubahmu juga tetap saja akan kelihatan badanku. Ya lalu bagaimana? Harus aku sembunyikan kamu? Begini tuan, seandainya tuan mengizinkan, aku mohon tuan untuk bisa membuka mulutnya. Lalu kamu kemana? Saya akan bersembunyi di dalam perut tuan. Enggak kata Muhammad Himyar ini. Nanti kamu kalau masuk ke perutku, kau akan membunuh aku. Enggak, kata ular tadi. Aku akan masuk ke perut tuan, akan bersembunyi dalam perut tuan sementara kok. Ketika musuhku sudah keluar, sudah lewat, sudah pergi, aku akan keluar dari perutmu. Yang benar, iya, aku janji deh. Aku bersumpah ya. Biarkan Allah, malaikat dan seluruh nabi menjadi saksi ucapanku. Kata ular ini. Benar ya? Benar, aku janji, aku sumpah. Baik ya. Karena memang meyakinkan, Muhammad bin Himyar ini kemudian membuka mulutnya. Ular tadi masuk ke dalam mulut dari Muhammad bin Himyar ini. Masuk perlahan-lahan sampai sekujur tubuhnya masuk ke dalam perut dari Muhammad bin Himyar ini. Ketika sampai di perut, tak lama kemudian datang orang dengan tergopoh-gopoh pula. Wahai Tuan Muhammad bin Himyar, iya,
apakah kau tahu ada ular yang melintas ke sini? Ular? Iya. Saya nggak tahu Tuan. Oh nggak tahu ya? Iya. Tolong kalau tahu beritahu saya. Baik Tuan. Larilah orang ini mencari ular tadi yang ternyata adalah pemburu dari ular tadi. Setelah orang ini sudah jauh pergi, kemudian ular ini keluar kepalanya lewat mulut Muhammad bin Himyar ini. Tuan, iya. Apakah musuhku yang mengejar saya sudah pergi? Sudah. Sekarang kau keluar dari perutku. Aku akan berburu nih, jangan merepotkan saya. Kau keluar dari perutku segera. Ini ular masuk kembali ke dalam perut sambil tertawa. Tertawa terbahak-bahak. Wahai ular, kenapa kau tertawa? Segera kau keluar dari perutku. Aku sesak ini, nggak bisa bernafas. Segera kau keluar dari perutku. Ini ular malah bicara lantang. Wahai Muhammad bin Himyar, aku nggak mungkin keluar dari perut kamu. Nggak mungkin bagaimana? Kau udah janji. Enggak, saya nggak bakal keluar dari perut kamu. Maksudmu apa? Rupanya kau lupa ya Muhammad bin Himyar. Lupa apa? Lupa ya permusuhan aku dengan bapakmu Adam. Dialah Adam yang sudah mengeluarkan aku dari sorga. Yang sudah menyebabkan aku dilaknat oleh Allah. Kau lupa itu? Jadi rupanya kamu iblis. Ya, aku iblis. Hai iblis, kenapa kau menipu aku? Apa salahku? Sekarang kau keluar dari perutku. Oh ya nggak mau, kata iblis. Aku nggak mau, aku akan tetap tinggal di perut kamu. Keluar, saya bilang. Tidak. Kalau mau keluar boleh Muhammad bin Himyar, tapi ada dua syarat yang harus kau penuhi. Kau boleh pilih. Kalau kau pilih ini, aku akan keluar. Apa syaratnya? Pertama, janjilah kepadaku ketika aku keluar dari perutmu, kau akan jadi pengikutku. Kalau kau nggak mau, ya sudah, aku akan tetap tinggal di perut kamu, akan mengoyak seisi perut kamu, dan kau akan mati dalam waktu yang sekejap. Ini benar-benar jebakan iblis ya. Iblis, kau benar-benar laknat kamu ya. Kau benar-benar telah menipu aku. Ya ikutlah aku iblis. Kenapa engkau mau mengikuti bujukanku? Aku kan gak tahu iblis. Aku sudah berbuat baik sama kamu. Kenapa air susu kau balas air tuba? Aku gak peduli, kata iblis. Udah pilih. Kau akan berjanji kepadaku, akan menjadi pengikutku, atau kau akan mati, akan aku makan seluruh seisi perut kamu. Kata Muhammad bin Himyar, wahai iblis, dengarkan baik-baik ya. Tidak mungkin aku menjadi orang yang mengkhianati akidahku, akan mengotori tauhidku. Aku lebih baik mati daripada menjadi pengikutmu iblis. Yang benar, pikirkan baik-baik, kau akan mati hari ini. Biar gak apa-apa. Lebih baik aku mati tapi dalam kondisi mulia, mempertahankan akidahku, tauhidku, daripada aku menjadi pengikutmu, wahai iblis. Baik kalau begitu, kata iblis. Kalau kau pilih itu baik. Aku gak bakal keluar dari perutku, dan aku akan mengunyah seisi apa yang ada dalam perut kamu. Dan kamu dalam waktu yang sekejap akan mati di sini. Kau mau begitu? Biarlah iblis, aku siap mati kok. Hari ini aku mati, besok juga aku bakal mati kok. Daripada aku menuruti perintahmu, aku menjadi pengikutmu. Aku gak mau menjadi temanmu nanti di neraka. Oke baik, tapi iblis, aku minta satu permintaan. Sebelum kau matikan aku, sebelum kau bunuh aku, biarlah aku mencari tempat yang terbaik dulu, jangan di sini ya. Aku mau milih tempat yang terbaik, yang kira-kira ada orang yang melintas sehingga mayatku nanti bisa diurus oleh orang. Oh silahkan, kata iblis. Silahkan kau pilih tempat yang terbaik, tapi yang jelas kau sudah ambil keputusan bahwa kau lebih baik mati. Ya siap, akan aku bunuh sekarang juga. Baik iblis. Jalanlah itu Muhammad bin Himyar mencari tempat yang kira-kira
Kalau tengah-tengah hutan kan kalau meninggal nggak ada yang melihat ya. Keluar hutan sebentar yang kira-kira di tepi jalan sehingga kalau beliau tergeletak tanpa nyawa ada orang yang melihat. Sedang jalan, tiba-tiba beliau berjumpa dengan seseorang, laki-laki menggunakan baju serba putih. Wahai Tuan Muhammad bin Himyar, ya, kenapa Anda kok seakan-akan lemas lunglai begini? Mukamu pucat, bahkan tubuhmu ada yang membiru. Kenapa kamu tuh? Kenapa kok seperti orang yang sedang mengalami penderitaan yang begitu berat? Iya Tuan, aku sedang dianiaya. Dianiaya iya. Oleh siapa? Oleh musuhku. Oleh musuhmu? Iya. Mana musuhmu? Ada dalam perutku. Dia nggak mau keluar. Dia yang menyebabkan tubuhku membiru, mukaku pucat, dan mungkin beberapa menit ke depan saya akan mati. Baiklah kalau begitu, saya punya daun. Ini daun zaitun. Kau kunyah ini daun, setelah kau kunyah, kau telan. Insya Allah, Allah akan memberikan keselamatan kepadamu, wahai Muhammad bin Himyar. Kemudian diambillah daun itu, ya, dikunyah oleh Muhammad bin Himyar, setelah dikunyah lembut, kemudian ditelan. Setelah ditelan itu daun zaitun, beliau merasakan perut itu panas, ya, mules luar biasa, mual. Dan tidak lama kemudian, setelah merasakan mules yang luar biasa, keluarlah itu ular dari kemaluan beliau, dari dubur beliau, dalam kondisi sudah terpotong-potong. Sudah terpotong-potong. Rupanya ular tadi adalah jelmaan iblis. Setelah ular tersebut terpotong-potong, iblis yang aslinya keluar dari jasad sang ular ini. Sehingga iblis nggak mati. Ketika terpotong-potong sang ular tadi, iblis tetap hidup, dia pergi. Yang terpotong itu adalah ular yang dipakai jelmaan iblis ini. Terpotong-potong. Sujud syukur beliau Muhammad bin Himyar, alhamdulillah ya Allah, Engkau telah mendatangkan hamba-Mu untuk memberikan pertolongan kepadaku. Sujud syukur tidak jadi dibunuh oleh iblis. Kemudian pertanyalah nih Muhammad bin Himyar, Tuan ini sebenarnya siapa? Kok tiba-tiba datang di hadapanku, memberikan aku daun yang sangat luar biasa ini, sehingga aku selamat. Wahai Tuan bin Himyar, perlu kamu tahu bahwa sesungguhnya aku bernama Al-Ma'ruf. Namaku Al-Ma'ruf. Aku tinggal di salah satu kolong langit. Langit yang ketujuh, di sana tempat tinggalku. Ternyata adalah malaikat ya, namanya Al-Ma'ruf. Tadi ketika kau sedang tergopoh-gopoh mencari tempat untuk kira-kira kau tergeletak tanpa nyawa, ya, supaya ada orang yang melihat melihat jasadmu, ya. Ketika kau merasakan penderitaan yang sangat begitu parah, tubuhmu membiru, mukamu pucat, bahkan sudah keluar keringat dingin, dan kau memohon kepada Allah supaya Allah memberikan pertolongan. Tahukah kamu, malaikat di langit itu bergemuruh. Mereka merengek kepada Allah, kepada para malaikat ini merengek minta tolong, ya Allah selamatkan hamba-Mu Muhammad bin Himyar. Nah, ketika malaikat memohon kepada Allah itulah, kemudian Allah memerintahku untuk memetik daun di sorga, daun ini, zaitun ini, untuk dikunyah oleh Muhammad bin Himyar. Dan atas itulah kemudian Allah memberikan pertolongan melalui daun yang ajaib ini, sehingga iblis terpotong-potong. Ini kisah Muhammad bin Himyar. Akhirnya, jadilah kau wahai Muhammad bin Himyar, tetaplah kau senantiasa menebarkan kebaikan-kebaikan ya. Tetaplah berdakwah, tetaplah menyampaikan risalah Islam, dan jangan pernah kau meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan dari Al-Ma'ruf yang ternyata adalah malaikat. Ini kisah yang nyata ya, bahwa memang permusuhan manusia dengan iblis itu akan tetap terjalin sampai datangnya hari kiamat.
Mungkin dalam dunia kita, iblis ini menggoda dengan sangat halus ya. Agar ibadah kita itu tergoda oleh iblis sehingga rusak nilai ibadah kita. Nilai penghambaan kita pun dirusak oleh iblis. Dan itu menjadi proyek garapan iblis. Agar kita melaksanakan ibadah itu tidak khusyuk.